Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dunia maya, teman-teman semuanya. Lama saya nggak ngupload ya, karena kesibukan. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat-sehat. Yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Yang punya harapan semoga segera terkabul. Semoga lancar rezeki, semoga barokah manfaat. Semoga yang belum punya pekerjaan segera punya pekerjaan. Yang pada waktunya menikah, karena sekarang ini bulan-bulan menikah, kok belum punya pasangan, belum menemukan, semoga segera menemukan pasangan yang ideal, yang sesuai dengan harapannya. Yang belum punya rumah semoga segera punya rumah. Yang belum suan Mekah Madinah semoga segera suan Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Sahabat semuanya, yang lagi hit, yang lagi viral, sangat viral saat ini adalah pembahasan tentang nasab Ba'alawi dan Wali Songo. Teman, saya tidak akan masuk ke sana. Saya tidak akan masuk ke ranah itu. Saya hanya ingin mengemukakan pendapat saya. Bukan analisa saya, tidak sih, tapi pemikiran saya yang kayaknya menurut saya lebih masuk akal gitu loh. Mungkin teman-teman kalau mendengarkan juga insya Allah sama seide dengan saya. Adalah begini, mencuatnya nasab Wali Songo yang pertama kalinya kan begini teman-teman, diklaim oleh salah satu Habib Robitoh Alawiyin bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Lalu setelah dibantah, dikatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan laki-laki, maktuun nasab karena tidak punya keturunan laki-laki. Itu. Nah, itu pemantik teman-teman, reaksi daripada semua keturunan Wali Songo. Oke lah, saya tidak mau membicarakan ini panjang lebar. Cuman begini, grid yang akan kita bicarakan saat ini, pengakuan dari salah satu Habib, dan ya di Jarno ambil Robitoh Alawiyin di Jarno. Pengakuan seperti ini di Jarno adalah pengakuan salah satu Habib yang mengatakan bahwa dia keturunan Rasulullah yang ke-27. 26 asalnya diakui 27 atau yang ke-28, terserah sih. Cuman ngaku kan gitu ya. Cuma gini teman-teman, ayo kita lihat sejarah dulu. Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah itu sudah punya mantu. Ya, sekali lagi ini kata kunci. Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah itu sudah punya mantu. Bahkan Sayyidina Utsman mempunyai gelar Dzunuraini wal Hijrataini. Beliau mempunyai gelar mempunyai dua cahaya dan juga mempunyai hijrah 2 kali. Hijrahnya ya bukan yang bersama ke Madinah ini, sebelumnya. Kenapa dinamakan Dzunuraini? Karena Sayyidina Utsman mempunyai istri 2 yang semuanya putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang pertama meninggal, akhirnya oleh Rasul SAW dikasihkan kepada adiknya gitu teman-teman ya. Bukan berarti Sayyidina Utsman menikah dengan putri Rasul SAW bareng, tidak. Kenapa diberi gelar hijratain? Karena hijrah 2 kali gitu teman-teman. Pun kembali lagi tentang grade nasab ya, grade keturunan. Keturunan yang mengaku 27 atau 28 gitu saja lah ya. 30 saja gitu.
Jangan sampai ini 30 saja. Sekali lagi, bagi dia siapapun yang ngaku mempunyai nasab keturunan Rasulullah yang ke-30, itu bukan ke-30 ya, 26, 27. Ada yang pertama 26 mengatakannya, kedua 27. Gini teman-teman, sekarang ini dari bulan hijriyah, dari tahun hijriyah, hijrahnya Rasul SAW dari Mekah menuju Madinah sekarang sudah ke 1400, hampir 50. Dari hijrahnya Rasul SAW ke Madinah sekarang ini sudah tahun 1400, hampir 50, 445, 46, kan hampir 50 pun. Ketika seumpama teman-teman ya, seumpama keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini per 50 tahun saja, per 50 tahun baru punya keturunan, per 50 tahun baru punya keturunan, per 50 tahun baru punya keturunan, itu sekarang seharusnya sudah 29. Seharusnya sudah 29. Itu kalau per 50 tahun punya keturunan. Jadi yang mengatakan, ya sudah viral di YouTube, cari sendiri itu. Siapa yang mengatakan bahwa saya keturunan Rasulullah SAW, injit saya begini, injit saya begini, saya yang ke 26, 27, 28, itu banyak di YouTube itu. Ya ndak usah saya katakan judul YouTube-nya seperti apa, siapa orangnya, ndak usah. Karena saya memaparkan fakta dan data. Di ketika per generasi mulai Rasul SAW sampai sekarang ini 50 tahun baru punya keturunan, 50 tahun baru punya keturunan, itu generasi sekarang sudah 29. Sudah terpatahkan dengan sendirinya yang mengatakan bahwa saya adalah keturunan Rasulullah yang ke-28. Padahal teman-teman ya, sekali lagi tadi sudah saya singgung bahwa Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah itu sudah mempunyai mantu. Rasulullah SAW itu beliau beristri ketika umur 25. Hijrahnya ketika umur ya 50-an ke Madinah. Lah, ketika hijrah Rasulullah SAW dari Rasul sudah mempunyai cucu. Berarti kalau sudah mempunyai cucu, sudah generasi ketiga teman-teman ya. Sekali lagi, kalau sudah mempunyai cucu, berarti sudah generasi ketiga. Dan ini hitungan hijriyah, tahun hijriyah belum dihitung, karena hijriyah dihitung ketika Rasulullah SAW hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah itu beliau sudah mempunyai cucu. Tuh. Jadi pada tahun ke-50 istilahnya gitu, itu sudah ada generasi ketiga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, lalu cucu beliau. Siapa-siapa cucu beliau, karena bukan hanya dua, bukan cuma Sayyidina Hasan, bukan cuma Sayyidina Husain saja. Ya biar dicari sendiri oleh teman-teman semuanya ya. Itu. Nah, itu berarti sudah terpatahkan lagi. Setelah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain itu generasinya per 50 tahun berikutnya, berarti sekarang ini sudah harus ada paling sedikitnya adalah grade-nya 32 keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu teman-teman.
Entah ya, kurang paham juga kenapa kok dianya mengaku bahwa saya ini keturunan Rasul yang masih 20-an sampai 30. Apa ini menguak teman-teman ya? Ini membuktikan bahwa silsilahnya terputus. Ada yang hilang. Jangan-jangan tesis Yai Imad itu betul valid. Karena menemukan kurun waktu 500 tahun antara pengakuan injilnya yang dicantolkan kepada Said Musa. Said Ubaidillah yang dicantolkan kepada Said Musa itu jauh 500 tahun. Nah, kalau memang hilang betul 500 tahun maka ya betul dia itu keturunan yang ke-26, 27, 28 maka sah. Kenapa? Karena hilang selama 500 tahun di atas. Gitu teman-teman. Jadi makanya maksud saya gini, saya paparkan seperti ini kita mencintai sesuatu jangan kepada yang salah gitu. Sekali lagi, cinta sesuatu jangan sampai kepada yang salah. Makanya tuh saya dibantah habis-habisan oleh salah satu kiai, yang kiai ini tokoh nasional. Kenapa dikatakan tokoh nasional? Karena kiai ini presiden terdahulu ketika nyalon itu suan ke kiai ini. Tentang judul YouTube saya itu loh, murtad jika meyakini sholawat ini, itu loh. Ya, monggo diputar di sana. Murtad jika meyakini sholawat berikut ini gitu. Ya dibantah sama orang-orang NU pun juga dibantah. Padahal maksud saya agar selamat gitu loh. Kan gini bunyi sholawatnya. Masya Allah. Al-Mustafa al-Yamani ya, Al-Mustafa al-Yamani syafil khalqi fi yaumil qiyamah salatullah ala tahal yamani. Nah itu loh, saya memaparkan di sana murtad ketika meyakini ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang dilahirkan di Mekah dan di Madinah. Kalau nggak paham terus kadung cinta sholawat wis ditabrak ae. Mbok yo ngaji tafsir sing genah gitu ila akhiri. Nah, gitu. Saya mengemukakan seperti itu agar supaya teman saudara kita itu paham bahwa ala tohal Yamani bukan Rasulullah dilahirkan di Yaman gitu ila akhiri. Sampai ada lagi itu Al-Ka'batu Yamani ila akhiri. Sampai ada rukun Yamani. Saya bilang kalau Ka'bah ditanyakan kepada siapa saja bukan di Yaman tapi di Mekah, kecuali Ka'bahnya Abraha itu memang dia man karena Abraha dari Yaman. Nah, gitu. Adapun sholatullah ala tahul yamani makna yang lain ya dipersilahkan, tapi karena ini sepertinya sholawat ini kan booming kata bahasa sekarang ya. Viral banget, lebih-lebih usia 2000-an ya, agar supaya dipahamkan kepada umat, kepada pendengar gitu loh, agar supaya tidak sampai salah. Gitu juga kepada muhibbin habaib Robito Alawiyin, jangan sampai salah. Senangnya kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba yang disenangi salah. Gitu loh maksud saya, agar terhindar dari kesalahan. Dimana Masya Allah sampai saat ini ya pengakuan dari Robito Alawin saja yang sahih kan, bahwa dianya adalah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesekian. Sekali lagi datanya tidak ada, tes DNA juga nggak ada, padahal dulu gembar-gembornya monggo tes DNA. Begitu ada salah 2, salah 3 Robito Alawin anggotanya itu tes DNA gagal, sekarang memberi fatwa haram tes DNA.
Lah piye kok fatwa pelin-pelan gitu loh saudara. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW gridnya sampai sekarang ini yang 40 50 gitu. Itu terendah 40 itu. Grid keturunan Rasulullah SAW terendah 40. Karena ketika masalah usianya 40 menikah baru punya anak, lalu putranya ini 40 tahun ke depan menikah lalu punya anak, artinya per 40, berarti sekarang ini memang betul gridnya adalah 30. Tapi kan sudah dibantah dengan fakta. Apa faktanya? Faktanya adalah sebelum hijrah mawon Rasulullah sudah ada cucu. Beliau sudah mempunyai cucu, padahal sebelum hijrah, hitungan hijriyah setelah hijrah lagi itu. Lah dengan data ini kan sudah fatal, tenang ya, sudah fatal. Gitu saudara. Jadi kepada kaum muhibbin, iya silahkan sampean senang kepada siapa saja, tapi jangan kepada yang salah. Cinta jangan sampai kepada yang salah gitu. Cinta kepada yang salah, yang jenengi mawon salah, namanya saja salah, ya tetap salah, tidak akan pernah benar. Cinta kepada sapi, kan kasari gitu, salah kan. Karena cinta itu harus pada kebenaran. Cinta kepada mabuk, cinta kepada perempuan tapi perek, PSK. Cinta kepada perempuan tapi pacar, kan salah gitu loh. Ini perempuan yang layak dicintai sudah. Perempuan sudah yang layak dicinta. Karena yang tidak cinta, laki-laki tidak cinta kepada perempuan kan berarti gak normal kan gitu. Nah, cinta pada perempuan tapi hanya dibuat pacaran, kan salah. Ini hukumnya juga dosa. Kenapa? Karena salah gitu loh teman-teman. Jadi silahkan pada kaum muhibbin, ayolah berpikir jernih, monggo, masuk akal apa tidak baru dicintai, gitu loh. Nggak masuk akal kok dicintai. Apa buktinya kok nggak masuk akal? Ya tadi diantaranya grid ya. Keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini berapa? Itu, ya 50 kok keturunan Rasul hanya 27? Kok keturunan Rasul hanya 28? Nggak masuk akal. Gitu loh. Gampang saja sebenarnya teman-teman. Wali, masalah itu kan waliullah begini begitu. Gampang teman-teman. Wali tidak pernah jauh dari syariat. Bahkan wali tidak melaksanakan syariat tambah ruwet, gak jadi wali. Apa hubungannya? Ya itu tadi, wali tidak jauh dari syariat. Jadi masalah memang ini syariat, tetap syariat. Seumpama masalahnya itu kan wali kan bisa jajak menikah ketika umur 70 tahun baru punya anak lagi. Terus anaknya nanti menikah setelah umur 60 tahun baru punya anak lagi. Bisa kalau seperti itu. Kalau seperti itu bisa. Grid sekarang hanya 20-30 bisa. Tapi mana datanya? Masalah kakek saya mempunyai anak pertama ketika umur 80 tahun. Mana? Kalau cuma ngaku-ngaku ya ruwet. Pengakuan tanpa bukti, pengakuannya fatal dengan sendirinya. Pengakuan tanpa bukti fatal dengan sendirinya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Jadi kalau ngaku harus punya bukti. Apa bukti? Adalah data. Kalau nggak ada data ya tes DNA. Kalau tes DNA ini hanya data adalah keabsahan yang tidak menunjukkan grid. Kalau tes DNA tidak menunjukkan grid, hanya menunjukkan keabsahan bahwa saya adalah keturunan ini, gitu. Dan untuk tes DNA, masya Allah itu sudah beredar, diantaranya Najwa Shihab
darah Arabnya hanya 2, tidak sampai 3%. Bahkan yang lagi viral bulan kemarin, Masya Allah, ada salah satu Habib ya, anggota Robitoh, diam-diam juga tes DNA, ternyata tidak sampai 1% darah Arabnya. Nah, gitu ya. Dari situ kan Masya Allah fatal kan gitu. Jadi sekali lagi ayo kita berpikir jernih. Sekali lagi ayo kita berpikir jernih untuk mencintai sesuatu agar supaya dengan yang realita gitu. Ingat, mencintai perempuan yang bukan haknya jadi haram ya. Mencintai perempuan yang tidak haknya jadi haram, padahal perempuan itulah yang layak dicintai. Ini sekedar contoh ya. Ini sekedar contoh agar supaya cintanya tidak buta gitu teman-teman ya. Ayo, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bagi yang nggak paham, kurang paham, monggo musyawarah di kolom komentar, dan tolong monggo komentarnya. Dan bagi teman-teman yang belum, monggo di subscribe dan dikirim kepada akun-akun lain. Semoga barokah manfaat. Allahumma amin. Saya tidak mengatasnamakan ini dan itu ini ya. Saya murni menyadarkan, saya murni ingin menyadarkan keteledorannya, keterlenaannya dengan cinta buta. Ini muhibbin sampai Masya Allah kasar banget gitu. Karena umat Muhammad SAW tidak ada kasar. Tidak kasar. Itu umat Muhammad SAW tidak kasar. Jadi muhibbin monggo yang masuk akal saja ya. Yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal jangan diterima. Kasihan. Pun itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam waras. Salam cinta dunia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia akhirat semoga kita selalu bersama dunia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi salam cinta dunia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dunia akhirat kita berkumpul sama dunia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, share, and komentar di kolomnya. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad.